Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian semua di konten kali ini. Kita akan seperti biasa membahas berita-berita yang hari ini sedang viral di sosial media maupun menjadi pembahasan di media mainstream. Kita akan jadikan itu sebagai bahan ruang diskusi publik kita dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalau dalam pembahasan video-video yang kita temukan ada berita hoax atau berita yang tidak pasti, kita akan sama-sama untuk mengedukasi masyarakat untuk jangan buru-buru percaya ataupun menyebarkan berita-berita yang beredar belum ada kepastiannya atau bisa dikatakan hoax, teman-teman ya. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama, teman-teman. Ini ya, ada Bang Kindi Gemoy, teman-teman ya, memberikan kritikannya tentang surat dari Denny Indrayana kepada Bapak Prabowo yang meminta untuk Mas Gibran dipecat, teman-teman. Wah, ini salah alamat gak sih, teman-teman ya? Coba kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Bang Kindi. Dia benar-benar Parkiran Om serius Kindi. dan benar-benar konsisten yang mereka lakukan. Tentu ini uangnya tidak kecil, teman-teman semua. Bayangkan saja sekelas Denny Indrayana bahkan menulis surat terbuka kepada Prabowo untuk segera memecat Gibran. Ini gila. Gibran tidak korup, Gibran sedang bekerja dengan tulus, bahkan dia menjadi wapres yang menerima segala caci maki publik. Dia pasang badan untuk menghadapi itu semua. Dia bekerja siang dan malam. Apapun cerita tentang orang, Gibran tutup mata. Dia tetap bekerja, dia sadar diri. Dia adalah seorang wakil presiden dan dia ditugaskan oleh presiden untuk keliling Indonesia, ngurusi banyak hal. Dia ngatur MBG di mana-mana. Dia memperbaiki semua sistem yang buruk di sana sini. Dia datang ke timur Indonesia berkali-kali. Mana ada wakil presiden yang bekerja seperti Mas Wapres, bergerak ke sana kemari, menerima tamu, kemudian melakukan kunjungan di mana-mana, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu kerja keras seorang wakil presiden yang tentu apa yang dilakukan Mas Wapres ini untuk menambal sulam apa yang tidak dilakukan oleh presiden. Sebab Pak Prabowo tentu sedang berpikir hal-hal besar, tentu sedang menghadapi perang dagang, perang internasional. Tentu Pak Prabowo punya hubungan diplomasi juga di dunia internasional yang sangat padat, yang itu membutuhkan second line, membutuhkan orang yang saling mengisi di ruang dan waktu. Dan keduanya ini menurut saya sudah bekerja luar biasa. Sudah sangat bekerja, sangat amat luar biasa. Tapi apapun itu, semua akan digoreng, semua akan diglorifikasi, dibikinkan hal-hal yang di luar ekspektasi publik, dipaksa gitu. Apakah benar bahwa kalian setiap bangun pagi sampai tidur lagi di otak kalian hanya untuk menyerang dan menjatuhkan martabat Jokowi? Bahkan kerja-kerja politik kalian sudah sangat-sangat tidak manusiawi. Menganalogikan Jokowi seperti binatang, menganalogikan dia sebagai sampah, datang ke kuburan mamaknya, menghina-hina keluarganya, menyebutnya sebagai PKI, menyebutnya sebagai antek asing, dan lain sebagainya. Semua tuduhan yang kalian operasikan sejak dulu kala terhadap Pak Jokowi tidak pernah berhenti. Wah, ini Ya, teman-teman ya, kalau saya pikir ini adalah satu hal yang terus-menerus mereka lakukan, teman-teman, berusaha untuk menggeser posisi Mas Gibran. Padahal Mas Gibran ini sudah benar-benar berfungsi ya, bukan hanya sekedar jabatan, tapi fungsi sebagai wakil presiden. Mas Gibran itu benar-benar berfungsi, benar-benar memberikan bantuan ya, memberikan keringanan untuk Pak Prabowo, teman-teman ya. Ya, dimana di saat Pak Prabowo mengurusi urusan-urusan luar negeri ya, menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, di satu sisi Mas Gibran daripada cuma diam-diam di kantor, Mas Gibran membangun Indonesia dari dimana dia mengunjungi, memastikan bahwa program pemerintah itu berjalan sampai ke daerah. Itu Mas Gibran itu berjalan atau berfungsi sebagai wakil presiden ya, wakil presiden yang dipilih rakyat, dan kemudian intinya adalah dia berfungsi. Lantas kemudian orang yang berfungsi, orang yang bekerja itu hampir tiap hari kami itu mendapatkan laporan kerja Mas Wapres, teman-teman ya, berupa dokumentasi video dia kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti nggak ada lelahnya, kerja dan kerja. Dan saya nggak habis pikir ya, mereka mau wakil presiden seperti apa ya? Wakil presiden yang nggak mau kerja, mereka diam saja. Wakil presiden yang kerja bertemu dengan rakyat, tatap muka dengan rakyat, mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat, mereka ingin menggantikan. Motivasi apa? Apakah kalian terlalu takut bahwa Gibran ini pengaruhnya akan sebesar Bapak Jokowi, bahkan lebih ya? Ini benar-benar sangat apa, teman-teman ya? Bisa dikatakan kalau kalian pengen menggeser posisi Gibran, lakukanlah dengan cara yang konstitusional ya, lakukan dengan cara bagaimana kalian dekat dengan rakyat, ambil hati masyarakat, kemudian ikut pemilu ya. Jadi entah kalian mau menjadi wakil presiden,
entah kalian mau jadi calon presiden, silahkan. Yang penting sesuai dengan jalur konstitusi, rakyat yang memilih. Tapi dengan cara-cara seperti ini, seperti kalian mau mengkhianati suara masyarakat yang memilih Gibran sebagai wakil presiden. Lantas karena kalian mungkin, ya apa ya, saya juga tidak tahu motivasi seperti apa, terus-menerus menyerang Mas Gibran. Percayalah, serangan kalian itu bukan akan menumbangkan Gibran, maka malahan itu akan menjadi batu loncatan untuk Gibran melangkah lebih tinggi. Bisa menjadi presiden Gibran ini kalau terus-terusan diserang orang-orang seperti mereka ini, teman-teman ya. Mas Gibran menanggapi ini dengan dimana dia mau menjadikan hal yang negatif yang diserang terhadap dirinya menjadi sebuah positif, teman-teman ya. Kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana Mas silent majority ini akan bergerak, teman-teman, jika melihat ada orang yang terus diserang seperti ini ya, tanpa ada alasan yang jelas. Minta ganti lah, minta ganti. Kita next ke berita selanjutnya. Ini apa ya? Bentar teman-teman ya, agak ada gangguan teknis. Ini gara-gara aku udah mulai apa, teman-teman ya, udah mulai naik lah. Naik apa nih? Sebentar ya, kita baca dulu komentar-komentar dari tadi ya. Dari kami menaruh harapan kepada Mas Gibran seandainya jadi bentar apa sih, kepotong soalnya. Ketua Umum PSI. Oh, kira-kira bisa nggak ya? Sebentar ya, saya coba refresh dulu teman-teman, karena jaringannya kemungkinan lagi bermasalah ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Sebentar. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman, terkait dengan mereka yang terus melakukan hal-hal yang bisa dikatakan absurd, teman-teman ya. Bersurat kepada Presiden Prabowo, memberikan surat terbuka. Nah, ini sudah ada ya. Memberikan surat terbuka agar supaya apa? Untuk Pak Prabowo copot Mas Gibran up, itu nggak bisa lah, seperti itu salah alamat itu, teman-teman ya. Bentar, kita akan langsung ke informasi yang selanjutnya, teman-teman ya. Di sini ada sebuah berita-berita yang menarik yang kemudian sudah menjadi rangkuman saya. Ini Kita di istana di ibu kota Nusantara. nggak usah lah, bahas dia ini aja. Aliansi Rakyat menggugat geruduk kantor Wapres. Nah, ini lagi mau menggeruduk kantor Wapres. Rupanya ini seperti terorganisir ya. Ngomongnya jadi susah, teman-teman. Nah, ini lagi hanya sekelompok emak-emak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, dan mereka pula yang setiap hari hampir terlihat di jalan-jalan, teman-teman, terlihat di kamera, terlihat di media-media. Lantas kemudian dalam pergerakan mereka itu aja nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, dan kemudian menamakan rakyat Indonesia, aliansi rakyat katanya. Rakyat sopo, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak semua rakyat Indonesia untuk menanyakan tentang ijazah dari para pemimpinnya, termasuk kami ibu-ibu ini atau emak-emak ini yang peduli terhadap negeri ini. Kami Emak-emak itu aja kantornya Wapres kita. Untuk apa sih, Bu? Untuk menanyakan ya, untuk menanyakan ijazahnya yang katanya diduga hanya memakai suket. Apakah benar? Astaga. Kalau memang benar itu seperti itu jelas nggak salah. ada tobat-tobatnya loh. Kalau memang sudah salah, menyalahkan aturan, maka hukumannya adalah kita harus majulkan. Majulkan Gibran. Jadi besok kepada para mak-mak dan bapak-bapak yang peduli kepada bangsa ini, ayo besok kita akan mendatangi Mak-mak dan Gibran bapak-bapak. di jalan Kebon Mak-mak dan bapak-bapak. Anak mudanya mak kemana? Sirih. Jadi kita akan mendatangi melalui belakang ya, Kebon Sirih, jam 13.00. Tikum kita ada di halte Kebon Sirih. Kita akan bersama Tobat, dengan Bu. emak-emak pintar ini, emak-emak militan ini. Kita akan bersama. Betul. Dan kami ke sana bukan untuk Emak-emak membuat pintar. suatu kerusuhan, tidak. Betul, mak pintar demo. Kami hanya bertanya, gimana bahasa Jawanya? Ayo geruduk Wapres. Ya, endi Ijazahmu, Mas. Nah, sekali lagi, Astaga. endi ijazahmu, Mas. Nah, jadi itu aja. Sampai ketemu besok ya.
Kalau mau kita bisa tanya balik, seandainya teman-teman, ini keluargamu Bu, seperti nggak ada keluarga aja mau diurusin. Seperti nggak ada anak, suami, diurusin apa? Ya, senang banget di jalan. Come on lah, saya itu ya teman-teman ya, kalau jadi salah satu di antara mereka dan itu menjadi istri saya, udah lama ku apa. Kalian aja yang teruskan. Ya, oh, udah pastinya kalau saya jadi salah satu dari suami mereka, saya akan buat status di sosial media, saya jarang dibelai. Just kidding teman-teman ya. Itulah memang kalau mereka itu seperti yang mereka katakan, hak mereka untuk menanyakan ijazah pemimpin. Tapi kok kenapa teman-teman ya? Sudah banyak kali Mas Gibran sudah menunjukkan ijazahnya. Gugatan mereka juga pun di persidangan sudah ditolak, kalah teman-teman ya. Lantas apa yang mereka mau cari? Astaga. Ya kelihatan banget terorganisir. Ya, kita next aja. Kepemimpinan harus beralih ke... Nah, ini ada patung Mas Gibran, kemudian diberikan mic, seseorang di sana harus komen dan kemudian mendapatkan snack. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi rakyat secara spontan, dan kebetulan orang yang memberikan suara ini saya kenal, ini Bang Ote ya, Bang Ote Abadi ini teman-teman ya, saya kenal. Halo Bang Ote. angkatan muda, dan harapan itu ada pada Gibran. Yes. Hah? Langsung. Ini musisi ini teman-teman ya, penyanyi. Gibran calon pemimpin masa depan, harapan dari generasi muda yang ada sekarang. Saatnya kepemimpinan harus beralih ke angkatan muda. Juga Dan kita harapan bikin itu ada begini pada ya teman-teman ya. Satu saran kritik saya untuk Gibran supaya lebih ceria, lebih banyak gembira, apalagi dalam rangka memberikan nasihat-nasihat atau pandangan-pandangannya lebih riang lah, kira-kira gitu. Saya Ote Abadi. Betul musisi. Kan Bang Ote, musisi. Asik. Otomatis kameranya, Pak. Oh, Ote Abadi ya. Jangan-jangan Bang Ote benar-benar abadi teman-teman. Just kidding ya. Biarkan para pembenci saja ya. Biarkan para pembenci saja berusaha untuk memaksulkan, tapi masyarakat di bawah itu benar-benar menaruh sebuah harapan yang besar kepada Gibran untuk bisa menjadi pemimpin untuk membawa perubahan atas Indonesia, teman-teman. Saatnya Indonesia harus dipimpin oleh anak muda. Yes. Dan Betul. tepat sekali pilihan saya saya sarankan apa ya? Saya lebih suka sama Gibran. Kayaknya Gibran Yes. pantas. Saya juga. Semakin dongkol gue liatnya. Semangat Gibran. Gibran hebat. Gibran. Ada yang hebat. emosi teman-teman. Mungkin ini yang buat ini ya, mungkin ya nggak benar juga, tapi ini mungkin yang membuat ini mengharapkan ada orang yang mengkata-katai Mas Gibran ya, ada orang yang menghina-hina Mas Wapres kita, mungkin harapan mereka seperti itu, tapi lah kenyataannya itu masyarakat menaruh sebuah harapan agar supaya Gibran itu bisa menjadi pemimpin muda yang benar-benar mempunyai integritas yang kuat untuk membawa bangsa ini kepada sebuah perubahan yang benar-benar nyata, teman-teman ya. Kita nantikan, kita akan support terus Mas Wapres kita ini, teman-teman ya. Next ke berita selanjutnya. Ada Pak Jokowi nonton Timnas. Ada Pak Jokowi nonton Timnas cukur Kamboja 3-0 di babak pertama. 3-0 babak pertama dan hasilnya adalah 5-1, teman-teman ya. Luar biasa. Ini hadiah kepada Bapak. Next. Indrayana yang tidak merasa berdosa Ajar Pung ini ya. Ini surat terbuka Denny Indrayana, teman-teman ya. Yang kita bahas berita di awal tadi. Dan kita mendengarkan dulu komentar dari Opung Parbela. mengirimkan surat kepada Bapak Prabowo untuk memasukkan wakil ini dia. presiden, memecat wakil presiden, memberhentikan wakil presiden,
suratmu salah alamat. Nah, betul kan apa gua bilang? Kalau kau memang ingin supaya wakil presiden dipecat, kau kirim surat ke MPR, bukan ke presiden. Ini orang masih penasaran karena apa? Dia kemarin, ya waktu Bapak Presiden Joko Widodo masih menjabat, dia pernah kirim surat ke DPR supaya memakzulkan Bapak Joko Widodo. Oh, pernah Nggak tuh, Pung. ditanggapi. Makanya dia sekarang kirim surat langsung ke Bapak Prabowo. Karena apa? Karena takut dia kalau kirim surat ke DPR, nggak ditanggapi juga. Karena ketua DPR-nya masih sama. Satu kata aku mau bilang sama kau, Deddy Apa tuh, Indrayana. Pung? Siapa lo? Lo siapa? Baru 3 kali Bung Parbela ke Jakarta udah lu gue. Tahu kalian ya apa katanya? Saya Apa bikin itu? surat terbuka ini, saya tidak berkirim surat secara tertulis ke istana karena takut ada pensortiran pengaduan. Sekarang begini aja, aku bilang sama kau, bilang aja lah nggak ada ongkosmu dari Australia sana ke Indonesia. Banyak kali gayamu bikin surat terbuka Banyak kali karena takut gayamu. nanti pengaduanmu nggak diterima sama presiden. Kalau memang ada nyalimu, kau antar sendiri. Itu pun kalau ada ongkos. Aduh, diketawain Opung gak tuh? Lagian begini, gue bilang sama kau, ya, mau kau bikin surat tertulis ke, mau bikin surat terbuka ke, mau kau bikin surat secara langsung kepada presiden, kau sendiri yang antar. Belum tentu juga diterima. Belum tentu diterima. Apa? Pengaduan-pengaduan seperti ini, desakan-desakan ini, menurut Opung Parbela, desakan-desakan sampah. Wih, Kenapa aku bilang sampah sedangkan Langsung to the Purnawirawan point. kemarin biar tahu kalian terdiri dari 32 jenderal dan 140 lebih purnawirawan yang berpangkat berpangkat tinggi, bukan berpangkat main-main, biar tahu kau. Perwira semua itu. 140 perwira semua enggak ditanggapi. Apalagi kau. Kau siapa? Pejabat enggak, TNI enggak, polisi enggak, kejaksaan enggak, tersangka iya. Cuma Jangan di gitu, Pung. Indonesia, tersangka berani koar-koar. Kalau di luar negeri tersangka itu udah cukup diam, jangan banyak ngomong, kan begitu. gas. Sebentar dulu, Bung Parbela. Memang tersangka. Kubuka sama kalian, ini orang tersangka kasus pembayaran, ya. Kalau nggak salah tahun 2014 ada kasus pembayaran paspor secara elektronik dan negara dirugikan sebesar berapa? 31 miliar. Bongkar gak tuh? 31 miliar biar tahu kalian, dan di dalamnya itu biar tahu kalian ada Biar pungutan tahu liar kalian. lagi. Ya, Ya, selain abitu, Bung. korupsi uang negara ada pungutan liar sebesar berapa? 605 juta. Dan Denny Indrayana terlibat. Dan sampai sekarang statusnya masih tersangka. Lama banget 2014. Sepertinya. Sepertinya. Karena sampai sekarang kasusnya masih ngambang. Kenapa masih ngambang? Apakah karena dia adalah kader partai tertentu? Tanya. Kenapa masih ngambang? Karena Cari waktu itu aman. presidennya bukan Jokowi. Cari aman. Sepertinya. Sepertinya yang cari aman gak perlu lapor. Kenapa? Apa namanya? Kasusnya Bung. masih ngambang karena ada orang kuat yang di backing sama orang besar. Apakah seperti itu? Masih Tanya. kan begitu. Ya, sekarang begini, kutanya dulu sama kalian, ya. Kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, ya, jangan sok-sokan, ya, ingin menyelesaikan masalah orang lain, apalagi masalah negara ini. Apa katanya? Ya, saya mengusulkan kepada Bapak Prabowo untuk memecat wakil presiden dan memilih wakil presiden yang lebih kompeten. Siapa kau? Kau merasa kompeten kau? Udah kayak mana rupanya? Udah banyak rupanya klienmu itu di Australia sana. Nanya doang sih. Nanya Coba doang bayangkan sih. kalian, ya. Dia itu kemarin itu kalau nggak salah Wakil Menteri Kumham. Wakil Menteri Kumham korupsi uang untuk paspor, pengurusan paspor. Ya, dan ternyata biar tahu kalian,
bukan cuman kasus korupsi pengurusan paspor, pembayaran paspor. Ternyata tahu kalian, setelah ku baca di laman BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, ya ternyata Denny Indrayana ini terjerat juga di 6 kasus yang berbeda. Dibongkar sama Opung kah? Salah satunya biar tahu kalian penggandaan perjalanan dinas. Kaitannya dengan apa? Dengan Kemenkumham dan juga dengan PT Garuda Indonesia. Kemenkumham diminta ongkos, dari Garuda juga begitu. Jadi ongkosnya double. Luar biasa. Kayak permainan kelas receh biar tahu kalian. Kalau di perusahaan kan begitu, ya kan. Ngisi minyak contohnya dia, ngisi minyak kan begitu. Dibilangnya sama petugas SPBU, Bang minta bon kosong ya. Yang receh-receh mau dikerjain. Jadi kaca kau. Kau udah bisa bikin apa di negara ini? Kemarin kau Aduh, saya tahu tuh Opung tuh kalau bicara kayak gini tuh dia cari dulu teman-teman datanya, buktinya ya. Gak asal ngomong. Jadi Opung ini kalau misalnya menyiapkan bahan sebelum dia berkata-kata di sosial media, dia cari dulu referensi beritanya. Benar gak berita ini? Dia tidak hanya cari di satu sumber tapi di beberapa sumber, maka dia katakan. Tapi apakah saya mengatakan itu benar? Itu hanya Opung yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Sepengetahuan saya bahwa Opung itu mengatakan hal seperti itu Opung pasti sudah tahu data-datanya, kredibilitas berita yang diambil dari mana teman-teman ya. Jadi dikuliti habis-habisan sama Opung teman-teman ya. Itu kalau Denny Indrayana dengar itu gimana ya, malu ya. Aduh, the best lah Opung Pak Arbelak ya. YouTuber Nusantara, Sekjen YouTuber Nusantara. Dan juga teman-teman nanti tanggal 31 Juli kalau nggak salah ya, mereka Opung Perbelak, Bang Agri dan teman-teman yang lain itu akan menemani Bapak Joko Widodo di NTT. Kalian harus mengikuti YouTuber Nusantara dalam menjadi saksi sejarah bagaimana ada mantan presiden yang sampai detik ini ketika dia sudah pernah tugas, kecintaan masyarakat itu tidak berubah terhadapnya. Dan YouTuber Nusantara menjadi saksi sekaligus media yang akan menghantarkan untuk menyebarkan video-video yang menarik ini kepada kalian semua teman-teman. Lantas kemudian ada beberapa teman yang tanya, Bang, abang gak ikut? Saya sudah gak mampu lagi secara finansial teman-teman. Pengen banget saya ikut teman-teman, tapi sudah gak mampu lagi karena mengingat beberapa tahun yang lalu kita itu banyak kali pergi ke Jawa, ke IKN teman-teman. Saya banyak disupport, tapi saya sudah nggak tega lagi untuk meminta saweran kepada kalian semua teman-teman, untuk meminta kontribusi untuk menemani Bapak Jokowi ke NTT. Semua teman-teman yang akan menemani ke Pak Jokowi ke NTT, semuanya itu teman-teman ya, itu tanggung masing-masing ya. Makanya saya lagi, apalagi konten saya itu benar-benar lagi turun-turunnya hari ini. Saya nggak tahu kena apa namanya ya teman-teman, kena pokoknya kayak band tersembunyi lah dari YouTube, sehingga channel saya itu tidak ditampilkan kepada kalian. Makanya banyak sekali teman-teman yang tanya, Bang kok kenapa baru kelihatan? Bang kenapa kok baru muncul? Nah itu saya juga heran, padahal saya itu rajin banget upload setiap harinya, tapi kenapa channel saya atau video-video saya itu tersembunyi dari beranda kalian? Tapi semoga itu bisa cepat membaik dan bisa memulihkan pendapatan YouTube saya, sehingga saya juga bisa ikut-ikut teman-teman ya. Kalaupun saya mau meminta kontribusi kalian nanti sekarang, minta itu sangat-sangat terlambat. Karena biasanya kita kalau planning mau berangkat ketemu dengan Pak Jokowi itu, saya sudah minta kontribusi jauh hari. Minimal itu 2 bulan sebelumnya kita sudah buka saweran, sudah buka kontribusi, sudah ada nomor rekening seperti yang ada di sini teman-teman ya. Seperti itu, tapi saya pikir itu sudah agak terlambat. Kesempatan untuk mengikuti Pak Jokowi kemarin ke Lampung, saya juga gagal teman-teman. Ada juga yang berjanji akan memberikan sponsor untuk biaya perjalanan ke sana. Ya, ada itu seorang bapak yang sponsor, tapi gak tahu mendekati hari H, itu dia mungkin mengalami masalah atau apa, hanya PHP atau apa teman-teman, sehingga gak jadi. Hari ini juga ke NTT saya tidak bisa ikut, tapi saya mensyukuri ada teman-teman
YouTuber Nusantara yang mengikuti. Semoga di kesempatan yang lain saya bisa ikut ya. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.